Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa aimatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Kawan dan akhwat sekalian, marilah kita awali majlis ini dengan menghadiahkan Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Imam Ma'sumin, juga untuk ayah bunda Nabi dan bunda-bunda Imam Ma'sumin alaihi wa alaihin salam ajma'in, juga untuk arwah para ulama, para maraji, para mujtahidin, khususnya Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaihi, dan juga untuk Al-Arif Billah Syekh Hasan Ali Asfahani, dan juga untuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mikrofonnya udah hidup ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian selanjutnya dari pesan-pesan mutiara buku yang ditulis oleh Syekh Hasan Ali Asfahani berkenaan dengan tanda-tanda ahli batin, yang memuat beberapa petunjuk-petunjuk dan juga nasihat-nasihat spiritual untuk semua orang, meskipun kalau kita lihat nasihat-nasihat beliau ini kepada semakom beliau, tapi ada beberapa nasihat-nasihat yang memang bisa dipahami dari mulai tingkat bawah, menengah, sampai kepada tingkat atas. Nah, di antara yang telah kita bahas, wasiat dan pesan beliau kepada sahabat-sahabat beliau, bahwa kita tidak diperkenankan untuk berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya dan juga adabnya. Karena orang yang buruk adab dan akhlaknya itu tidak saja membahayakan pada dirinya, tetapi juga bisa membakar dan membahayakan yang lainnya dengan adab buruknya. Pergaulan itu sangat punya pengaruh besar pada sikap, perilaku, dan juga bahkan akan membentuk karakter seseorang. Betapapun pendidikan juga berpengaruh, tetapi kekuatan persahabatan dan pertemanan ini lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan pola pendidikan itu sendiri. Karena teman itu juga akan menjadi guru bagi teman yang lainnya. Maka ada syair yang mengatakan, innal qarina bil muqarin yaqtadi. Ada yang mengatakan yahtadi. Teman satu sama lain itu saling memberikan, bisa mempengaruhi dan juga bisa saling mengikuti.
Jadi teman itu bukan saja apa yang kita anggap sebagai sahabat, tetapi juga bisa menjadi guru bagi yang bertemannya, baik guru dalam kebaikan maupun guru dalam keburukan. Karena itu memilih teman adalah paling penting, memilih sahabat adalah penting. Itu teman yang boleh dikata pergaulannya pun hanya sebatas penentuan waktu dan jam saja. Teman kita yang dalam satu rumah, yang terbentuk dalam suami dan istri juga sangat berpengaruh juga. Bila salah satu suami dan istri si al-adab, punya akhlak yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi kepada lainnya. Karena itu berhati-hati di dalam memilih teman. Kemudian juga ternyata juga kita juga harus hati-hati di dalam memilih seorang guru, meskipun yang disampaikannya adalah agama. Karena itu racunnya lebih berbahaya dari sekedar racun tikus yang ditebarkan atau yang diminum. Racun tikus hanya membunuh satu orang, tapi seorang yang beragama atau yang mengerti tentang agama itu bukan membunuh satu orang saja dan bukan membunuh dirinya semata, bisa membunuh semua orang. Jadi ini sudah diprediksi oleh Al-Arif Syekh Hasan Ali Isfahani, bahwa ahli hadzal zaman yuriduna man yattabi' hawahum, bahwa generasi zaman ini menginginkan orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Siapa? Rajulun din, seorang tokoh agama, penasehat agama, khatib, mufti. Fitnah-fitnah yang disebarkan oleh mufti-mufti yang mengakibatkan pertumpahan darah di antara saudara sesama muslim itu kan karena dengan bahasa agama yang dia sampaikan. Mufti-mufti gelap yang mendukung Zionis itu juga berpakaian dengan pakaian agama. Karena itu ada syair yang menyatakan da'iz zahid wa syekh wal mufti, tinggalkan orang-orang yang zuhud, merasa paling soleh, yang tidak peduli dengan urusan orang lain, yang tidak peduli dengan keadaan sosialnya, keadaan rumah tangganya, keadaan anaknya, keadaan istrinya,
Dia hanya sibuk dengan memutar-mutar tasbih saja dan melipat-lipat sejadah. Ini akan menjadi benalu. Syekh guru, tinggalkan guru juga. Sekiranya bahwa tidak akan menyelamatkan agamanya. Bisa bayangkan mufti-mufti gelap itu dengan fatwa-fatwanya bisa menjerumuskan orang. Fatwa untuk membunuh satu golongan tertentu dengan mengatakan halal darahnya. Ini lebih daripada racun tikus yang diminumnya. Dan itu betapa besar. Makanya ada kata-kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, atau sabda Nabi fi maqal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan cuma dilakukan hanya satu orang atau dua orang saja. Tapi fitnah bisa satu negara, bisa satu dunia. Para pengikut ahli agama yang ekstrim itu kan karena mufti. Yang Sunni diadu domba dengan Sunninya, yang Sunni diadu domba dengan Syiahnya, Syiah diadu domba dengan Syiahnya, Syiah Sunni diadu domba. Islam dengan Kristennya diadu domba juga. Hanya karena suara-suara fatwa atas nama Tuhan. Dan itu adalah racun semua. Dan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini hadis qudsi kalau seperti ini dibawakan oleh Syekh Hasan Al-Isfahani. La taj'al baini wa bainaka 'aliman qalbuhu maftunun bihubbid dunya. Jangan kau jadikan di antara aku dan kau alim, mengerti, punya pengetahuan, tetapi qalbuhu maftunun bihubbid dunya. Hatinya itu terfitnah dengan hubbid dunya. Maftunun itu artinya bahwa hatinya tidak bersih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahum qutta'u tariqi. Mereka adalah perompak-perompak jalanku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang menggunakan jubah agama kemudian ternyata menyesatkan orang lain, itu sama dengan begal agama. Begal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh muridnya, kalau begitu wahai Isa alaihissalam, siapa yang berhak untuk bisa kita temani? Nabi Isa alaihissalam menjawab, may yudzakirukumullah ru'yatahu. Sekiranya orang yang kalau kita pandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perilakunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sikapnya, tutur katanya, keputusan-keputusannya, nasihat-nasihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat perilakunya, kita melihat tutur katanya, kita melihat komitmen-komitmennya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita temani. Itu yang harus kita ikuti.
Selain daripada itu, wa yazidukum fil ilmi mantiqahu. Ucapannya itu bisa menambah ilmu. Jadi tidak hanya sekedar ngomong asal bunyi. Obrolannya mengandung hikmah dan mengandung ilmu pengetahuan. Obrolannya tidak ngumpat sana ngumpat sini. Obrolannya bukan sekedar obrolan yang bisa membuat orang tertawa saja, tapi mengandung ilmu. Yang ketiga, yarghibukum fil akhirati amalu. Lihat perilakunya itu memancing kita untuk tertarik kepada akhirat. Kita merasa iri dengan perbuatan dan perilakunya dan ibadah-ibadahnya. Merasa diri kita kecil, ya Allah, luar biasa. Kayaknya saya tidak nyampe. Jadi menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu hal menuju kepada akhirat. Kita bisa lihat bagaimana Sayyid Ali Khamenei, Syahid, tutur katanya, kemudian cara bicaranya, kandungan makna yang tersimpan dalam ungkapan dan setiap kata-katanya, nasihatnya, kepeduliannya, kepekaan hatinya, kecemerlangan pikirannya, sehingga membuat kita merasa malu terhadap diri kita. Kemudian kita ingin mengikuti seperti dia. Jadi Rijaluddin, tokoh-tokoh agama yang seperti ini yang harus kita ikuti. Tatkala kita memandang beliau, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya menambah pengetahuan bagi kita. Perbuatan-perbuatannya itu menyeret kita, menarik kita, ada magnet untuk bisa tertarik kepada akhiratnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Hasan Ali Isfahani pada salah satu sahabatnya. Karena Qutta'ut Thariq, begal-begal agama itu, mereka menginginkan orang-orang bekerja dengan dia, mengabdi dan berguru kepada dia. Tetapi sebenarnya palimana fi'i dunyahum, untuk kemanfaatan dan manfaatan dunianya. Terus kemudian apa? Ya, baru bicara akhiratnya. Oleh karena itu, walihada tajidul umur fi hadzal asr la tajri illa bil makar wal khudda' wal amal lid dunya fahasib. Oleh karena itu, kita dapati sekarang ini, di masa ini, semuanya tidak berjalan kecuali dengan tipu muslihat dan melakukan sesuatu hal, semuanya bertujuan pada duniawi saja. Dan kita harus berhati-hati. Jadi apa yang disampaikan oleh juru agama ini sebenarnya adalah khida', penipuan dan makar. Perbuatan-perbuatannya bersifat duniawi saja. Dan beliau mengatakan, farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu kembali kepada kesadaranmu. Ini. Dan beliau katakan, inni mundu bulughi sinat taklif
umirtu bisyamil ayyamil bid. Aku semenjak usia tabligh itu diperintahkan untuk melakukan puasa ayyamul bid. 13, 14, 15 ya. Dan membaca ayat Al-Quran ini. Dan 3 hari ini, Ayyamul Bid ini, itu dia bacakan ayat yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Itu membaca ayat ini, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal saleh. Dan itu dibaca oleh beliau berulang kali sampai 3000 kali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan 3000 kali. Sehingga semenjak dikasih amalan itu sampai sekarang masa hidup beliau, kata dia, rasa cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergemuruh dan bergelora dalam jiwanya. Jadi seseorang harus membebaskan dirinya daripada kecintaan kepada dunia. Itu salah satu di antara nasihat beliau juga. Kemudian juga pesan yang lain, li'alam annal hasanat kulluha min Allah. Kita harus tahu dan kita sadari bahwa setiap kebaikan-kebaikan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan apapun yang kita terima, yang kita hadapi, itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rizki, kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melakukan puasa, kita bisa berdiri, kita bisa membaca Quran, kita bisa hadir taklim dan lain sebagainya. Itu kan semua kebaikan-kebaikan. Kita bisa bersedekah, kita bisa bekerja, itu semua adalah hasanat. Semua kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian yang menyebabkan kita malas karena pulangnya malam, menyebabkan kita tidak bisa bangun malam, bukan sekedar pelanggaran dosa ya. Pelanggaran dosa barangkali sudah terlalu sering. Jadi hal-hal yang sudah menjadi kebiasaannya dari sisi kebaikan kemudian terlena, maka menjadi suatu keburukan. Jadi kata beliau, semuanya itu karena dirimu sendiri. Jangan menyalahkan pekerjaannya. Semalam sih habis karena ada pengajian, jadi telat subuhnya. Tidak boleh menyalahkan. Oh iya, karena ada ini, ada itu, tidak boleh juga. Ingat, wasayyi'at kulluha min indina. Keburukan-keburukan itu semuanya dari diri kita sendiri, bukan dari yang lain. Kita kan sering juga, iya karena semalam ada tamu ngobrol sampai malam banget, jadi akhirnya subuhnya terlena. Terlena itu bukan sampai qadha ya, tidak bisa melakukan Allah. Kita rapat, kita meeting seringkali juga itu. Yang kemudian sudah waktunya zuhur, waktunya asar, waktunya maghrib, waktunya isya dan sebagainya, itu kita tinggalkan harusnya. Tapi tidak, karena bahasanya tanggung.
Jadi sebenarnya bukan rapatnya, tetapi diri kitanya. Bukan hadir di dalam majelis zikirnya, majelis ilmunya, tetapi karena diri kitanya. Jangan disalahkan. Karena itu adalah wasilah juga untuk taqarrub ilallah. Itu termasuk wasilah juga wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan. Karena itu semua adalah termasuk jenis amal saleh. Tetapi kemudian kenapa amal soleh itu tidak mendekatkan kita kepada Allah? Itu berarti karena diri kitanya, bukan sarananya tadi. Karena diri kitanya. Jadi wassayiat kulluha min indina. Al-hasanat kulluha min Allah. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita peroleh, yang kita dapati, yang kita lakukan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keburukan-keburukan semuanya datang dari diri kita. Oleh karena itu dalam satu hadis juga disebutkan, tatkala manusia melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah sombong untuk mengatakan ini karena saya. Dan Allah mengatakan dalam satu hadis, ana aula bihasanatik. Saya ini lebih utama daripada kebaikan-kebaikanmu. Kamu bisa melakukan sholat kan karena aku berikan kesehatan. Kata Allah SWT. Kamu bisa ngasih sedekah itu kan karena aku kasih jalannya. Jadi jangan pernah kemudian membusungkan diri dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana aula bihasanatik. Saya ini lebih utama daripada kebaikan-kebaikan. Jadi itu diantara pesan beliau juga. Untuk menyadarkan kita bahwa jangan pernah berbuat kebaikan kemudian kita membusungkan diri. Selanjutnya juga manusia apabila melaksanakan kewajiban-kewajibannya, nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada al-haq, kepada kebenaran dan kepada hakikat al-haq. Kadang-kadang kan kita, gimana ya caranya supaya kita bisa sholat sunnah juga, sholat rawatib, sholat malam. Maka teorinya yang pertama sebenarnya adalah apa? Kita continue, kita komitmen dengan kewajiban-kewajiban kita. Nanti Allah yang akan memberikan petunjuk itu. Sehingga bisa melangkah setapak demi setapak. 1 senti, 2 senti, 3 senti, ya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Jadi tatkala kita itu komitmen dengan kewajiban-kewajiban kita dan tugas-tugas kita, Allah yang akan memberikan petunjuk. Jadi kalau pelaksanaan kewajiban-kewajiban kita masih banyak yang tertinggal, bahkan mungkin juga tidak ada kepedulian, tidak merasa ada kecemasan, tidak merasa ada satu kesalahan, itu menunjukkan bahwa hati kita sudah rusak. Dan jangan pernah kemudian datang kepada tokoh agama untuk mengatakan bagaimana ya caranya supaya kita bisa sholat malam, sudah bisa sholat rawatib dan lain sebagainya. Ya. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban, Allah yang akan memberikan cahaya penerang untuk bisa melaksanakan lebih baik lagi. Untuk naik tangga yang keberapa kalinya. Ini. Jadi innal insan idza amila biwadhifati hadahullah ilal haq aina makan wa fi ayyi zaman. Manusia kalau sudah bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, Allah yang nanti akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kebenaran itu, kepada al-haq itu. Di mana saja berada dan pada waktu kapan saja. Ini. Makanya wasta'inu bis sabri was salah. Kita diperintahkan untuk memohon pertolongan.
dengan kesabaran. Ada yang menafsirkan kesabaran adalah puasa. Wassalat dengan sholat. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah itu untuk menunjukkan bahwa tatkala kita senantiasa komitmen dengan sholatnya, dengan puasanya, Allah nanti yang akan mengantarkannya. Jadi jangan-jangan kalau kita ini malas puasa Senin Kemis, malas puasa Ayyamul Bid, ya karena tidak beres di dalam puasa kewajibannya yang Ramadannya. Kalau kita kok sulit banget ya bisa melakukan sholat rawatib. Karena kita tidak beres ataupun belum beres melaksanakan kewajiban sholat fardunya. Jadi bisa seperti itu. Nah ini juga menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita. Kemudian juga upayakan untuk senantiasa mudawamah membaca doa-doa yang sudah menjadi rutin. Doa sabah, doa ahad, sudah rutin jangan dilepas. Karena kalau amalia rutinitas kalau ditinggalkan itu menjadi penghambat bagi perjalanan spiritual yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga mengajarkan kita, Syekh ini mewasiatkan juga untuk tidak melihat masa lalu yang kemudian menghambat perjalanan kita di masa kini dan akan datang. Dan juga sebenarnya tidak boleh juga untuk kita ceritakan masa lalu kita. Kecuali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohonkan ampunan. Dulu saya waktu di ini, waktu di itu, waktu masih waktu masih ini tidak mengenal ini dan tidak mengenal itu, kita semua ini. Itu sebenarnya tidak boleh diungkapkan juga. Karena itu menjadikan fitnah. Fitnah bagi yang mendengarnya, fitnah juga bagi dirinya. Jadi fitnah bagi dirinya adalah seolah-olah dia sudah bersih sekarang. Orang yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan. Menjadi orang yang maksum. Fitnah bagi yang lain. Kalau yang mendengar adalah orang-orang yang masih di bawah usia kita orang itu akan mengatakan apa? Oh dia juga dulunya begini begitu. Ya saya di bawah dia, saya juga bisa begitu juga lah. Kita ikuti saja alurnya seperti dia, nanti kalau sudah tua taubat. Ini mengambil jalan pintas. Dan betapa dalam perjalanan spiritual itu tidak boleh kita kemudian terpaku dan terhenti pada stasiun masa lalu. Da'il madhin yadhabun haitsu dhabu. Tinggalkan masa lalu itu, yang sudah berlalu. Falyatazin 'alal hawa as-saqim. Kita harus uzlah dari apa? Dari hawa nafsu yang sakit. Jadi itu yang harus kita perhatikan.
Selanjutnya juga kita dinasihati untuk meninggalkan ahli mungkar. Duduk-duduk bersama mereka. Karena bahaya yang dihasilkan dari racun was-was orang yang berbuat kemungkaran ini, itu tidak mungkin untuk diangkat fi sinin adidah, pada tahun yang tertentu. Jadi kita harus menjauhi ahli maksiat, ahli kemungkaran. Karena ternyata bahwa sekali kecebur, sekali tertular itu, untuk bisa bangkit kembali dan menghilangkannya dari pengaruh-pengaruh keburukan dan dosanya itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Sini adidah. Bertahun-tahun boleh jadi. Jadi jangan menganggap kan cuma sebentar aja. Sebentar itu waktu kita di sini dalam duduknya, tapi pengaruh itu tidak akan bisa kita katakan sebentar. Jadi kita sering kali dampak-dampak buruk dari sebuah perbuatan buruk itu yang bisa menciderai keutuhan dan kesempurnaan jiwa kita, itu diukur dengan tolok ukur materi yang sudah terikat dan terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga ada kata sebentar. Padahal jiwa tidak mengenal sebentar. Jadi perbuatan dosa kita sekarang kemudian kita mau taubatin itu belum tentu dalam 1 minggu bisa terhapus, dalam 1 tahun bisa terhapus, dalam 5 tahun terhapus. Kita kan ternina bobokan dengan hadis-hadis yang memanjakan kita. Ya berbuat dosa, istighfar saja, Allah Maha Pengampun. Nah sepertinya begitu mudah sekali untuk meminta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita sepelekan. Padahal di alam malakut itu punya dampak yang berbeda. Bukan kayak kita menulis suatu tulisan salah di dalam papan tulis kemudian tinggal ngapus, selesai menjadi bersih kembali. Tidak. Perbuatan dosanya mudah, tapi menghapusnya sangat sulit. Jangan lantas kita merasa puas. Kan Allah sendiri mengatakan apa? Beristighfarlah, aku akan ampuni. Ya, tapi bukan untuk dipermainkan. Karena Allah Maha tahu tentang kesungguhan dan tidak kesungguhannya. Ini juga sering terjadi pada diri kita. Jadi dengan berpegang kepada ampunan Tuhan yang luar biasa luasnya, kemudian kita seringkali memiliki permainan perbuatan kita kayak anak kecil. Main lagi, nanti ini lagi. Kemudian kita merasa bangga lagi dengan taubatnya kita. Merasa sudah bersih, dosa masa lalu sudah habis. Padahal kita juga tidak tahu di tap X atau belumnya. Yang seharusnya kita dalam setiap pertaubatan itu ada 2 unsur yang penting.
Al-khauf war raja. Rasa takut dan harapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan raja saja. Berharap Allah mengampuni saja, tapi ada al-khauf. Kita sudah membanggakan diri kita, mensucikan diri kita, ternyata kemudian diri kita masih kotor. Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins naj'aluhuma tahta aqdamina. Kita selalu berdoa, ya Allah Tuhan kami, tolong tunjukkan kepada kami orang-orang yang menyesatkan kami dari bangsa jin dan manusia, dan akan kami jadikan keduanya berada di dalam genggaman kita, di bawah telapak kaki kita. Itu kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jin dan manusia yang selalu menggoda dan menyesatkan kita itu kira-kira tunduk di bawah telapak kaki kita. Dan as'alullah an yusabbitani ala wilayati ahli bait alaihi salatu wassalam wa hubbihim. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan wilayah ahli bait yang ada pada diri kita dan mencintai mereka. Betapapun walakin litariqati wujuhun ukhra. Jalannya seperti apa? Ada dimensi-dimensi lain. Wa inni lastu illa khadiman. Kita ini kan, aku ini cuma hanya pembantu saja. Bagaimana caranya? Anda bisa terima, Anda bisa tidak. Masing-masing punya cara untuk mendekati kekasihnya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ala wilayati ahli baiti nabiyyik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, tetapkan hati kami ke dalam di jalanmu, agamamu, dan kecintaan kepada ahli bait Nabi-Mu. Nah, itu juga bagian lain daripada wasiat dan pesan daripada Syekh Hasan Ali Isfahani. Pesan-pesan berikutnya juga yaitu seseorang tatkala mau melangkah ke jalan suluk, maka dia harus pertama-tama adalah tentukan dahulu jalannya, benar dan tidaknya. Sehingga apabila jalanmu sudah merasa yakin benar, maka tidak akan pernah kita berpaling pada iming-iming apapun. Dan tidak penting mau saya disalib orang atau tidak disalib orang, lambat atau cepat. Justru tadi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, Allah nanti akan mengangkat dan memberikan petunjuk pelan-pelannya. Nah, tatkala kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tariqah, dengan jalan yang kemudian mau cepat, itu
persis kayak anak kecil yang baru bisa berdiri dan bisa berjalan pengen lari cepat, ya jatuh. Itu kata boleh jadi dimensi-dimensi lain dari nafsu kita itu bukan jiwa kita. Itu seperti itu. Seolah-olah itu peran jiwa padahal itu nafsu ya. Kita pengen menempati posisi kedudukan spiritual yang tinggi itu. Sehingga kemaruk kita itu. Padahal konsisten dahulu itu nanti Allah yang akan menunjukkan. Dan kita tidak akan pernah peduli dengan omongan orang. Mau ngomong apa saja. Karena kita sudah yakin jalan. Makanya yang bagi alal insan ayatahaqqaq awalan min tariqati sulukihi. Harus ditentukan dulu pertama. Kalau sudah itminan, kalau sudah nyaman, benar, maka dia tidak peduli mau nyampe kapan saja. Karena pencarian itu bagian daripada perjalanan menuju kepada al-haq. Dan ada sebuah syair yang mengatakan la tatrukit talab fa innal halak fi sabri taqwa. Jangan tinggalkan upaya, usaha. Karena kehancuran itu pada jalan takwa. Jadi kehancuran bukan pada usaha, tapi jalan takwanya. Itu tadi terburu-buru. Pengennya langsung punya ilmu tayal ard kayak Asif bin Barkhiyah. Ilmu melipat bumi. Pengen cepat menjadi orang-orang yang dikenal spiritualnya tinggi. Akhirnya dorongan nafsu apa dorongan jiwa yang kehausan sebenarnya. Jadi kembali kepada nasihat pertama tadi bahwa nasihat yang tadi disampaikan. Kita konsisten istiqomah dengan kewajiban-kewajiban itu. Allah yang akan mendorong kita untuk naik lebih tinggi lagi. Bukan hawa nafsu kita yang kemudian pengen cepat. Justru tatkala mendorong hawa nafsu kita pengen cepat, itu nanti akhirnya terjadi ujub, kesombongan, riya dan lain sebagainya. Ini yang bisa membahayakan. Dan tatkala kita berupaya terus mengecek dan melatih serta juga menganalisa, itu sama saja di dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang telah keluar dari rumahnya, ini hijrah, rumah ini bukan rumah yang tempat tinggal kita, dari jiwanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bait itu ego. Kemudian dia menemukan, kemudian kematian menjemputnya, maka sudah pahalanya, upahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan bicara sampai sesuatu hal yang tidak akan pernah bisa kita capai. Karena tidak ada kata sampai. Sampai itu adalah membatasi. Sedangkan kita sedang menuju kepada perjalanan yang tak terbatas. Walikulli dzi maqamin maqam. Setiap orang yang memiliki maqam itu ada maqam lagi. Sehingga tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sampai kepada batas finish yang sesungguhnya. Di samping itu juga perlu melacak, meneliti ya, siapa yang berhak
Atau siapa yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kemudian kita mencari ahli agama sementara ahli agamanya tadi adalah perompak jalan Allah. Ini yang terjadi akhirnya apa? Menyesatkan. Maka wajib untuk melacak, meneliti pada pertama ini. Siapa yang kita ikuti? Mursyidnya siapa? Gurunya siapa? Kenapa harus demikian? Kay la yattabi' man laisa ahlan littiba. Supaya tidak mengikuti orang yang tidak layak untuk diikuti. Begitu kita tergelincir mengikuti orang yang tidak layak untuk diikuti, maka kita telah masuk ke dalam lembah ketersesatan yang kemudian sulit untuk bisa kembali. Kalau perjalanan yang bersifat materi, kelewat tinggal mundur lagi. Nyasar tinggal mundur balik lagi. Tapi perjalanan spiritual itu kalau sudah nyasar, sulit untuk bisa kembali lagi. Ini perlu kita sadari bersama. Maka kita memiliki ma'sumin dan orang-orang salihin yang mengikuti jejak-jejak maksumin itu menjadi panutan dan menjadi tolok ukur kita untuk bisa menilai supaya gerak kita ini salah atau benar. Dan kita sudah punya niat bagaimana kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat Al-Quran yang selalu kita baca dan menjadi talqin kita sehari-hari, menjadi dikte kita sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas siratal mustaqim artinya upaya kita untuk bisa memiliki figur-figur yang kita ikuti, yang orang tersebut memang memiliki kelayakan untuk diikuti. Maka Allah SWT juga melalui riwayat-riwayat khusus, para imam itu dijadikan sebagai hadi, petunjuk untuk kita ikuti. Bagaimana makanan yang dimakannya. Kita harus teliti betul. Seorang petunjuk agama, tapi kemudian makanannya tidak berhati-hati. Terus kita hanya ngikuti karena dia banyak hafal hadis, banyak hafal ayat-ayat, kemudian kita melihatnya silau dengan pakaian yang digunakannya, dengan serbannya, dengan jubahnya, sejadah yang dihamparkannya, ini bisa saja menjadi qutta'ut thariq, begal-begal agama yang kemudian manusia terpukul ternyata menyesatkan. Lihat makanannya dulu. Karena itu Syed Ali Khamenei berdasarkan ceritanya Ayatullah Syekh Jaudi Amuli, pada waktu Syekh Jaudi Amuli datang bersilaturahmi kepada beliau Syahid Syed Ali Khamenei sewaktu masih hidupnya, bersilaturahmi dengan membicarakan tentang hal-hal penting atas nama tokoh perwakilan dan rahbar sebagai pemimpin umat. Datang waktu makan siang,
itu dihidangkan makanan hanya khusus untuk orang-orang itu saja yang datang. Kemudian apa? Anak beliau datang mau ikut serta makan bersama tamu terhormat ini. Kalau kita kan suatu kehormatan. Apa yang terjadi? Rahbar Al-Imam Asy-Syaikh Ali Khamenei mengatakan, wahai anakku, kau makan di sana bersama ibumu. Bukan tidak ingin mendapatkan keberkahan, bukan tidak ingin ibarat kata anaknya ini menghormati gurunya, bukan. Tapi permasalahannya adalah makanan yang dimakan itu dari Baitul Mal yang dikhususkan untuk tamu itu. Maka kemudian apa? Anaknya tidak diizinkan untuk makan itu. Jadi kehati-hatiannya figur-figur seperti ini yang memiliki figur maksumin alaihi wassalatu wassalam dalam tindakannya, maka kita tidak ragu lagi kalau dia adalah orang-orang yang mengantarkan manusia dan orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sulit loh untuk mencari padanannya. Itu satu kisah nyata. Persis sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu memimpin sebagai khalifah. Ada saudaranya datang ingin meminjam uang hanya dari Baitul Mal hanya karena kedekatan secara emosional dan secara kekerabatan. Kemudian mau memanfaatkan itu. Tidak. Imam Ali tidak memberikan hanya karena faktor kekerabatan. Ini belajar dari gurunya. Jadi Sayyid Ali Khamenei bagaimana melihat Amirul Mukminin? Jadi kita bisa melihat. Jadi jangan bilang sulit untuk mencari orang seperti itu zaman sekarang. Memang sulit. Terus kemudian apa enggak ada? Bukan tidak ada. Ada. Tapi yang sulit itu kitanya untuk mencontohnya. Bukan orangnya tidak ada. Kitanya sulit untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Pembimbing spiritual itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan geografi. Ini. Jadi berhati-hati untuk melihat bagaimana apa yang dimakannya. Karena ternyata makanan itu juga bisa menghambat perjalanan dan perbuatan-perbuatan kita. Tahapan berikutnya di mana sholat kita harus hadir, itu juga tidak akan bisa ternikmati. Karena tidak mungkin kehadiran hati dalam sholat sementara perut itu dalam keadaan tidak bersih. Jadi itu kehadiran hati sangat dipengaruhi oleh kesucian hati kita. Yang dipengaruhi oleh faktor apa? Kesucian batin makanan yang kita makan. Kalau kesucian lahir gampang saja. Makanan yang penting halal, udah itu kesucian lahir. Kita beli pakai uang kita sendiri. Tapi kesucian batin berbeda. Mengapa? Karena yang dituju adalah perjalanan batin. Untuk apa? Untuk hal yang lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih murni lagi, lebih bersih lagi. Ada kaidah yang dipakai untuk orang umum. Itu bukan untuk perjalanan spiritual, tapi untuk menata kehidupan sosial. Itu jangan disamakan penataan kehidupan sosial dengan perjalanan spiritual. Kalau menata kehidupan sosial, nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi zahirnya saja. Tidak boleh dalam-dalam bertanya. Makanan yang kita makan bagaimana ini? Halal enggak?
halal, apa? Ya kita lihat yang menyembelih orang muslim selesai. Tapi bicara tentang perjalanan spiritual, maka itu setiap individu punya hukum tersendiri. Tidak bisa kita samakan. Punya hukum sendiri. Jadi perjalanan spiritual itu individual. Tapi penataan sosial adalah bersifat sosial, umum. Dan tidak boleh juga kehidupan sosial kita hukumi dengan perjalanan spiritual individual tadi. Rusak masyarakat. Nah ini beberapa nasihat juga. Artinya kalau kita sudah tidak mampu atau tidak berhasil untuk tahapan bagaimana mensucikan makanan kita secara batiniah, maka tahapan keduanya untuk menghadirkan sholat dalam hati kita tidak akan ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Bahkan makanan itu bukan yang dimakan di mulut. Makanan yang dimakan oleh mata kita. Makanan yang dimakan oleh pikiran kita. Makanan yang dimakan oleh telinga kita. Bukan sekedar makanan yang dimakan oleh mulut kita saja. Tapi oleh mata kita, pandangan kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita. Kalau telinga kita masih asyik dengan dunia lahwun walaibun atau laghwun, ya sudah barang tentu tidak akan pernah bisa menikmati kehadiran hati dalam sholat itu. Kita paling hanya ya Allah ya, gimana rasanya orang yang merasakan nikmat dalam sholat itu? Ya itu. Sehingga melaksanakan sholat itu antara percaya dan tidak percaya. Tidak percaya takut masuk neraka, nggak percaya belum pernah merasakannya, kan gitu. Nah ini kebanyakan kita seperti itu wilayahnya. Oke, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, kiranya sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada? Ada pertanyaan? Ketika, Pak, sudah tidak ada? Sepertinya nggak ada Ustadz. Oke. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma kunni walikal hujjatin ahsan salawatuka alaihi wa ala baih. Fi hadhi sa'afi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskilahu aradaka ta'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Birahmatika ya rahman rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, syukron Ibu Sama-sama, Bu. semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Syukron baik Pak Ustaz. Syukron Mbak Titin. Iya. Materinya luar biasa. Insya Allah.